Aduh, COVID, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, penampilan saya apakah seperti Syekh Ali Jeber. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinar, oh sinar, tercerahkan hidupku. Bersama Ustadz Reza kembali di episode 5 ini kita akan Banyak amat 5. Loh, ini episode berapa Ustadz? 3. Duh iya dah. Episode berapa tim gratis? 3. Suka-suka host. Pertama, Suka-suka host. pertama di emperan Masjid Nabawi. Oh, di emperan aja nih. Iya. Nggak kuat kalau masuk. Kalau masuk harus Bayar mahal. bayar rombongan KBBI, ya kan? Di Kampus Indonesia. besar bahasa Indonesia. Apa sih? KBIH. Oh, KBI. Ya, kita harus bayar 30 juta. Berhubung di emperan, ya. Kota amal yang keliling itu. Iya. Cari kurma gratis. Ya. Kita sudah dari tembok Cina, dari Masjid Nabawi, dan sekarang spesial kita diundang oleh makhluk Allah di langit ketujuh, di Kayangan, Ustadz. Ya, insya Allah ini tempatnya Ultraman perang, Ustadz. Ini di sini. Ya di sini. Di Kuan Im. Karena ini kita sudah di tempat yang bersinar dan sangat cerah sekali, maka semoga pertanyaan-pertanyaan gelap bisa terjawab. Oke. Ya. Oke. Tapi kita berdoa semoga tidak hujan. Oh iya. Wah. Kalau hujan, Ngiyup di mana? saya lupa nggak bawa jas hujan tadi. Iya. Kalau petir, waduh. Kosong Ustadz, nggak lanjut episode-nya. Oke. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan Ustadz, tapi sepertinya ini tidak terlalu gelap, normal-normal saja. Tapi menurut saya ini perlu dijawab supaya masyarakat tahu. Pertanyaan pertama yakni Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika lupa membaca doa buka puasa saat berlangsungnya buka puasa, apakah dosa atau batal? Pilihannya dosa atau batal ya apa sih? Maksudnya gimana? Salah satu yang membatalkan puasa apa? Berbuka. Azan maghrib. Iya, azan maghrib. Saya lepas saja saya Ustaz. Malu dia. Sungkan. Rada nang geger saiki yang ini. Gimana? Sebenarnya dalam Islam hukum berdoa ketika berbuka itu Ya. sunnah, Oh, bukan wajib. berdoa ketika berbuka itu sunnah. Sunnah, bukan wajib. Iya. Dalam puasa yang wajib itu adalah niat sebelum berpuasa. Itu Waktu wajib. sahur itu berarti nggih. Ya, maksimal itu ketika sahur, Maksimal sebelum azan subuh. sebelum azan. Karena tidak akan diterima puasanya itu ketika tidak ada niat. Oh, Innamal a'malu binniyat. Semua amal kita itu tergantung dari niat. dari niatnya. Ya, Jadi, ya. Ketika kita berpuasa tapi tanpa niat di Nggih. awal itu Nggih. akan tertolak puasanya. Oh, Berbeda ketika kita tidak membaca doa berbuka. nggih. Itu hukumnya sunnah, tidak ada masalah. Oh, tidak. Tidak berdosa. Tidak berdosa ataupun batal secara ilegal, Ustaz. Ya. Tuh, batal ilegal ya. Ya, maksud Yang legal ada ya, Pak? ya ilegal udah kena maksiat atau apa gitu kan. Iya. Ini Tapi batal. perlu digarisbawahi juga. Nggih, kenapa Ustaz? Ketika berdoa ketika berbuka itu termasuk keutamaan puasa. Oh, keutamaan Iya, puasa. keutamaan apa? Karena ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yang tidak akan tertolak doanya. Nggih, apa Yang itu? pertama, doa orang yang puasa sampai dia berbuka. Kemudian doa pemimpin yang adil. Nggih. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Nggih. Nah, jadi itu. Jadi ada sebuah keutamaan bagi orang yang berdoa ketika dalam keadaan berpuasa Oh. sampai mereka berbuka.
Gitu. Iya. Oh, berarti sangat sayang sekali ketika kita berbuka puasa itu nggak berdoa gitu, sayang sekali. Karena itu juga kita berdoa kepada Allah gitu, guys. Ya, itu jawabannya untuk Rahma Arif. Ya, oke. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan yang kemarin dari Muhammad Khairul Anam. Sampai saya ingat Ustaz nama lengkapnya. Itu terngiang-ngiang waktu tidur Khairul Anam sing apa ya? Oh, sing iki. Pertanyaannya bagus itu ya. Ya, entah saya nggak tahu ini lahirnya Khairul Anam ini dari apa, saya juga nggak tahu. Ustaz. Meletek dari popcorn apa dari ketika gas nyala dul metu deh. Apa teko batu kata batu gitu. Keras sakti. Keras sakti itu dari meletek dari batu. Ustaz. Dari batu, keluar dari batu. Oh, mungkin Khairul Anam gitu. Ya. Mengenai tentang apakah surga itu memang dari telapak kaki ibu? Ada di telapak kaki ibu. Dan apakah itu ketika ibu kita menendang itu apakah tendangan dari surga? Karena kalau saya pernah meriset kaki ibu saya nggak ada surganya, Ustaz. Telaga susu nggak ada di situ. Nggak ketemu. Nggak ada. Atau buah khuldi nggak ada, Ustaz. Ini udah pindah mungkin. Di mana, Ustaz? Di punggung ada. Iya, benar. Berarti maksudnya apa, Ustaz? Surga di telapak kaki ibu itu maksudnya apa? Ya, itu sebenarnya hanya kiasan. Oh, kata-kata kiasan. Ya, memang ada sebuah hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, ini hadis yang anak saya itu sering membaca, sering dibaca sama anak saya. Ya, ini supaya ingat bagus, ya. Bagus. Memang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini hanya sebuah kiasan agar kita sebagai anak-anak dari orang tua kita itu selalu taat. Baik kita ini harus berbakti kepada orang tua, harus merendah kepada orang tua. Karena memang surga kita nanti itu juga akan tergantung dari orang tua kita. Orang tua kita ridho kepada kita atau tidak. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Terutama seorang ibu yang melahirkan kita. Karena emang ada sebuah hadis juga bahwa al ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama. Maksudnya pripun? Iya, jadi anak itu dari sejak lahir, mungkin sebelum lahir juga dari perut, itu yang biasa memberikan membisikkan sesuatu, kata-kata yang baik, itu adalah dari ibu. Membawa dia kemana-mana, menjaga agar tetap sehat anaknya. Yang dan paling ketika lahir belajar ngomong, jalan. Bahkan sebelum lahir Ustadz ketika melahirkan itu penuh perjuangan. Oh ya, itu juga bahwa seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan itu bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Oh, diberikan keistimewaan sama Allah. Keistimewaan. Oh, iya. Jangan berani pada orang tua berarti. Iya. Sedikit Ustadz, saya mau curcol. Curcol apa? Tim kreatif artinya? Curhat colongan Ustadz. Jadi waktu kecil Ustadz, zaman-zaman masih unyu-unyu. Ya sekarang masih unyu-unyu sih Ustadz. Masih muda. Nah, itu dulu pernah saya Ustadz berani sama ibu saya Ustadz. Jadi waktu itu hujan Ustadz, hujan lebat sekali, beledek dan petir di mana-mana. Itu saya ada pertikaian dengan ibu saya. Ibu saya itu punya ciri khas pakai bakia Ustaz. Nah itu saya ditendang sama bakia itu Ustaz. Apakah itu tendangan dari surga? Karena ekstra sekali Ustaz kekuatannya daripada sebelum-sebelumnya Ustaz. 10.000 kali lipat lah pokoknya. Gitu Ustaz. Lalu dipukuli. Tapi saya takutnya cuma satu Ustaz waktu itu. Selain sakit itu ada takutnya. Ketika ibu saya ngucap gitu Ustaz. Kamu jadi ini. Wah, saya takut Ustaz. Karena saya sering dulu lihat video Ustaz yang anak durhaka ada orang tuanya. Maling kundang. Ada lagi kalau maling kundang jadi batu. Hidayah. Ya, Hidayah itu juga yang kuburan sempit.
Itu azab kubur di kerubung nyamuk. Terima kubur. Iya. Ada lagi yang saya takut itu Ustaz, jadi ikan apa sih? Ikan Pari. ikan apa? Ikan P. Pari. Pari ya? Ya, ikan pari. Yang punya mata sama mulut itu. Nah, itu kan pernah ada video itu yang dia ditaruh di kasur ikan parinya itu karena kutukan ibunya. Nah, saya takut Ustaz jadi ikan pari. Ya kalau jadi ikan pari Ustaz, kalau jadi gini Ustaz. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Hewan apa? Waduh, dianalisa sih. Ya, pokoknya kalau jadi hewan yang lebih serem kan babi. Mau. Coba kalau sebelum ibunya mendoakan jelek, request dulu. Bu, saya jadikan anak. Request. Biasanya itu modusnya anak-anak muda itu Ustaz. Ayo, ibuku kesel. Iki lek ndonga mandi iki. Mandi apa bahasa Jawa kayaknya mandi. Mustajabah ya. Ayo Bu, dengan aku sugih. Ndasmu sugih. Ya, itu Ustaz. Oh, berarti tapi memang benar-benar itu Ustaz ya. Doanya ibu itu mustajabah. Meskipun senak-senakannya kita, kalau bisa jangan pernah menyakiti hati seorang ibu. Takutnya kepleset tadi Ustaz. Dan juga mungkin ini juga untuk para ibu. Berhati-hati kalau mengucap sesuatu ke anaknya. Oh. Ya, karena nanti takut itu akan didengar oleh Allah. Dan dikabulkan oleh Allah, repot. Takut nggih. Ya, sekesal-kesalnya untuk para ibu, pesannya dari Ustaz Reza, ya, hati-hati. Hati untuk mengucapkan sesuatu yang buruk tentang anaknya ya. Berarti doakan yang baik-baik aja Ya. ketika anaknya ada salah gitu. Oh, itu nggih. Jawaban lengkap dari pertanyaan Muhammad Khairul Anam. Ternyata meskipun pertanyaannya selengean nyeleneh, ada hal besar hikmah yang bisa kita petik. Tentunya dari penjelasan Ustaz Reza dong, bukan Khairul Anam.